Baiklah teman-teman, pada saat ini kita kembali pada channel Estudika Channel. Saya akan menjelaskan terkait dengan civil engineering, yaitu mekanika rekayasa tentang reaksi perletakan pada struktur statis tertentu. Seperti yang kita lihat pada soal saat ini, yaitu bahwa ada sebuah simple beam dengan dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan roll, yang dimana kita ketahui bersama bahwa struktur ini dibebani oleh gaya yaitu F1 11 kN dan gaya dengan sudut kemiringan 30 derajat yaitu F2 22 kN. Sebelum kita masuk ke perhitungan struktur perletakan pada statis tertentu ini, saya akan memperkenalkan teman-teman terkait dengan struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Untuk struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu, di mana kita mengetahui bersama bahwa ada dua macam struktur, yaitu struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Untuk struktur statis tertentu adalah struktur yang dapat diselesaikan dengan tiga buah kesetimbangan. Seperti yang kita lihat bahwa sigma V sama dengan 0, sigma moment sama dengan 0, dan sigma N sama dengan 0. Untuk struktur statis tertentu, yaitu dapat diketahui melalui jumlah reaksi yang tidak diketahui lebih kecil atau sama dengan jumlah persamaan kesetimbangan. Jumlah persamaan kesetimbangan yang dimaksud ini yaitu sigma V sama dengan 0, sigma moment sama dengan 0, dan sigma N sama dengan 0. Kemudian ada yang disebut dengan struktur statis tak tentu yang dapat diselesaikan dengan tiga persamaan momen, atau biasa disebut PTA, atau kita bisa dapat menyelesaikan dengan metode cross. Kita lanjut. Untuk menentukan reaksi perletakan, yang mana kita ketahui bersama bahwa reaksi perletakan adalah reaksi yang terjadi pada tumpuan akibat gaya luar yang bekerja. Jadi kalau kita melihat di soal ini, ada dua gaya ini. Reaksi yang terjadi pada tumpuan ini, itulah yang disebut dengan reaksi perletakan. Pertama-tama kita menentukan asumsi bahwa gaya yang ke atas dan gaya yang ke kanan, kemudian momen yang searah dengan jarum jam, itu kita simbolkan dengan positif. Kemudian asumsi yang kedua bahwa gaya yang ke kiri dan mengarah ke bawah serta berlawanan dengan arah jarum jam, itu kita simbolkan dengan negatif. Untuk mencari momen, yaitu kita ketahui dengan cara momen sama dengan F dikali L, di mana F ini adalah gaya dan L ini adalah jarak tegak lurus terhadap gaya tersebut, atau kita simbolkan dengan R. Kita masuk ke soal perhitungan, di mana bahwa F1 sama dengan 11 kN dan F2 22 kN. Untuk kalau kita ingin mencari, ini kan di sini ada beban terpusat, kemudian dengan sudut kemiringan 30 derajat, itu kita harus proyeksikan lurus dulu. Untuk F2 ini kita buat proyeksi tegak lurusnya yaitu F2 sin 30. Kemudian yang ke kiri F2 cos 30. Perhitungannya seperti ini. Yang pertama kita akan mencari titik pusat kita di titik A. Tentunya kita akan mencari VB-nya karena kita berpusat di titik A. Sigma moment sama dengan 0. Yang pertama kita melihat ada gaya F1 11 kN terhadap titik A. Maka F1 dikali dengan jarak ke titik A itu 3 meter. Kemudian ditambah dengan F2, kita lihat di sini F2 yaitu sin 30 derajat
dikali dengan jarak ke titik A itu sama dengan 6. Dikurang dengan sigma moment di B atau VB dikali dengan 9. Di sini F1 kan ditambah karena momen yang bergerak itu searah dengan jarum jam. Seperti ini. Kemudian F2 juga ditambah positif karena dia searah dengan jarum jam. Untuk VB sendiri yaitu jaraknya 9, dia dikurang karena minus karena momen yang terjadi akan seperti ini, berlawanan dengan jarum jam. Yaitu kita selesaikan, kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu kita turunkan rumusnya VB dikali 9 sama dengan F1 dikali 3 ditambah F2 sin 30 dikali 6. VB sama dengan F1 ini kan 11 kN dikali dengan jaraknya 3 meter ditambah dengan F2 yaitu 22 kN, dimana kita tahu bersama bahwa sin 30 itu adalah setengah, seperdua dikali dengan jarak 6 kemudian dibagi 9 sehingga menghasilkan 11 kN. Kita lanjut untuk pusat titik kita yaitu di titik B. Seperti ini, sigma moment di titik B. Kita lihat apa yang ada, yaitu VA dikali dengan jaraknya yaitu 9 meter. Karena VA ini kan momennya akan tercipta seperti ini, sehingga ini jadi positif. Kemudian kita kurang dengan F1 11 kN, jarak ke titik B itu 6 dikali, dia dikurang karena momennya itu akan yang terbentuk seperti ini. Nah, dia berlawanan dengan arah jarum jam sehingga dia dikurang. Kemudian apalagi F2 sama dengan sin 30 derajat dikali dengan jaraknya 3 meter dikali 3 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan rumusnya yaitu VA dikali 9 sama dengan F1 dikali jarak 6 F2 sin 30 dikali 6. VA, sehingga kita mencari VA nya, VA sama dengan 11, di sini diketahui 11, kemudian dikali dengan jaraknya ke sini 6, kemudian F2 itu 22 kN dikali dengan sin 30 yaitu setengah dikali dengan jaraknya 3 meter dibagi 9 sehingga didapatkan 66 per 33 dibagi 9 sama dengan 11 kN. Untuk mengetahui apakah VB dan VA, ini VA semestinya. Untuk VB dan VA ini adalah 11 kN, kita mencari sigma vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya vertikalnya itu adalah VA, ada VA ini, kemudian F1 yaitu 11 kN, kemudian F2 nya yang ini sinus 30 derajat, kemudian ada VB sama dengan 0. Kita masukkan saja nilainya 11, VA yang kita dapat tadi 11, kemudian VB nya itu 11 dikurang dengan F2 nya kan 22 dikali dengan sin 30 tadi kan setengah ditambah dengan 11 karena VB nya itu 11 sama dengan 0. Kalau ini kita operasikan maka hasilnya akan 0, maka oke. Kemudian sigma normal, di sini kita lihat bahwa sigma normal itu untuk gaya yang horizontal. Ada dua gaya yaitu HA, kemudian ini F2 cos 30 derajat. Kalau kita masukkan saja nilainya, HA sama dengan F2 cos theta. F2 cos 30 derajat itu kan sama dengan 1/2 akar 3. Jadi 22 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 11 akar 3. Maka HA sama dengan 11 akar 3. Jadi di sini sama dengan 11 akar
3. Selanjutnya, karena perhitungan ini mungkin kita lihat agak ribet, jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait dengan cara cepat menentukan reaksi perletakan pada simple beam ini. Kita lihat bahwa simple beam yang tadi ini kita hanya meninjau beban luar yang bekerja. Beban luar yang bekerja kan cuma ini F1 dan F2. Untuk VA nya sendiri yaitu F1 sama 11 kN dikali dengan jarak yang berlawanan arah ke titik A yaitu 6 dibagi dengan jarak keseluruhan yaitu 9. Kemudian F2 sin 30 derajat dikali dengan jarak yang berlawanan 3 meter dan dibagi dengan jarak keseluruhan yaitu 9 meter. Sehingga didapatkan, kita masukkan saja F1 11 dikali 6 dibagi 9 ditambah dengan 11 dikali 3 dibagi 9, 66 per 9 ditambah 33 dibagi 9, sehingga didapatkan 11 kN untuk VA. Kemudian yang kedua yaitu VB, caranya sama saja. Yang pertama F1 yaitu 11 kN dikali dengan 3 yaitu jarak yang berlawanan terhadap titik B dibagi dengan jarak keseluruhan dari terhadap titik ini ditambah dengan 11 kN. Ini 11 dari F2, kita masukkan saja nilainya 22 dikali dengan sin 30 derajat, jadi 22 dikali setengah sama dengan 11 dikali dengan 6 dibagi dengan jarak keseluruhan yaitu 9, sehingga didapatkan sama dengan 11 kN. Mungkin cara yang kedua ini adalah cara yang lebih simple dan mudah dibayangkan oleh teman-teman jika ingin menentukan reaksi perletakan. Oke, sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih.